Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa dhurriyyatihi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ثم إلى حضرة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وشن إلى سلطان أولياء الله من أوله إلى آخره وسط الزمان وولي وسائر أولياء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in thumma usul al-shaykh wa musta'in ya alhamdulillah wa kita menurut banyak wa habib abdul al-faqih malam wa hamid rasulullah ya Muhammad syekh al-mabrur lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usulna syaitan kitab bahsri kembang al-fatihah. Iya kena hati kena Bismillahirrahmanirrahim. Nerusaken ngaji kitab hadis Nabawi, hadis kang nomor 308, hadis kang diawali dengan huruf nun. An-naumu sha'imi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'af wa du'ahu mustajabun wa dzambuhu maghfurun. Rawahu al-Baihaqi an Abdillah bin Abi Aufa. Artine dawuh turune wong kang poso iku ibadah. Menenge iku minangka maca tasbih. Lan amale ditikel lagi. Lan pandungane disembadani lan dosane disembur sepuro. Ini jelas hadis secara teks sudah jelas, jadi menjelaskan bagaimana salah satu hikmahnya orang puasa atau fadilahnya menjadi orang yang puasa. Yang pertama, tidurnya orang puasa itu ibadah. Ya, tidurnya orang puasa itu ibadah. Terus yang berikutnya, diamnya orang puasa. Mendele tok iku puasa itu tasbih. Itu adalah memuji, menyucikan Allah. Ini penake wong puasa ini ya. Lan amali, baik amal yang sifatnya sunnah maupun wajib maupun sunnah, maka amalnya dilipat gandakan. Terus kemudian lan dungane doanya ya, mesti diijabah. Terus kemudian dosa-dosanya di ngapura mesti salah satu fadilah dari orang yang puasa. Pertanyaannya gini, puasanya apa? Harus puasa wajib atau puasa sunnah? Semua puasa, baik wajib maupun sunnah. Wong puasa, misalnya puasa Senin Kamis ya pas puasa Senin Kamis itu juga masuk dalam wilayah ini ya. Nggak ada bedanya antara puasa yang wajib dan puasa sunnah mengenai terkait kefadilannya orang yang puasa. Itu jadikan motivasi kita bersama bahwa puasa itu, orang yang puasa itu luar biasa ya. Orang yang puasa itu luar biasa. Ini termasuk amalia yang hebat ya. Bahkan kalau kita
istilahnya kembali ke cerita-cerita orang dulu ya, balik nang zaman cerita-cerita biyen bahwa tirakatnya itu mesti rajin puasa kabeh. Wong-wong ampuh-ampuh biyen iku lek poso luar biasa. Bahkan kalau kita di Jawa ya, nang Jawa itu macam-macam dalam artian tapi tetap dengan tatanan Islam. Makanya dengan tatanan Islam itu misal ada yang puasa ngerowot dan lain sebagainya. Wah yang tidak boleh itu kan ngeblem ya. Misal saya puasa nanti bukannya cuma ono mutih ya. Jadi dalam konteks Islam tidak ada tuh ya. Konteks puasa mutih itu tidak ada. Nek secara Islam secara memang kedua dari Arab. Mutih itu yang ada di Jawa. Tapi selama wah itu mutih itu nanti nambah tidak ada masalah ya. Selama nggak bertentangan, yang penting bukannya ada ya. Buka mari itu. Kalau nggak boleh itu ngebleng. Kalau ngebleng itu tidak boleh betul. Memang itu tatanan dalam puasa itu bagian dari yang termasuk bid'ahnya bid'ah dolalah ya. Kalau cuma puasa mutih ya mubahlah boleh ya, tidak masalah. Adapun fadilah-fadilahnya puasa mutih ya banyak, jelas banyak ya, jelas banyak. Pun saya kira itu untuk sekilas tentang puasa dan orang yang puasa. Hadis yang berikutnya, hadis kang nomor 370 Nuhina 'anil kalami fis sholati illa bil Qur'ani wa dzikr. Rawahu At-Tabrani an Ibni Mas'ud. Artine dawuh ing sakjero ning lakoni salat ingsun dicegah sangka guneman kejaba kelawan Quran lan zikir. Nah, ini nanti akan saya lebarkan ini materi. Jadi salah satu hal memang yang membatalkan sholat itu termasuk gunem atau al-kalamu illa bil Quran wa dzikir. Nanti saya gali lebih dalam untuk terkait hadis ini, akan nanti ada pelebaran yang menariknya. Yang pertama nih, memang salah satu hal yang membatalkan puasa termasuk di dalam kitab Fathul Qorib. Ini saya bacakan ya, tak wacana kitab Fathul Qoribnya atau di takribnya. Di kitab takrib itu memang adatul mubtilati sholat, bilangan-bilangan yang membatalkan puasa itu ada jumlahnya adalah ada 11. Yang pertama termasuk berbicara ini ya. Al-kalamul abdun, berbicara dengan sengaja. Yang jelas yang dibicarakan ya guneman sing di luar sholat. Bacaan-bacaan di luar sholat. Itu yang menjadikan batalnya sholat. Dan yang jadi menarik hadis ini kan memberikan keterangan seperti ini. Ini bisa menjadikan hujah nantinya ya. Disampaikan bahwa yang membatalkan sholat itu ada berbicara yang di luar bacaan Quran, terus kemudian dan di luar zikir. Nah, kemudian sekarang kan menarik ya, kalau sama lihat di YouTube itu amaliyah kita itu banyak yang dianggap itu bid'ah, dan bid'ah semuanya dolalah menurut mereka ya, menurut orang-orang yang paham yang beda dengan kita, masuk bisa dikatakan Wahabilah. Bahkan kemarin saya sempat nonton itu sing menarik, ketika kita ndonga duduk di antara dua sujud itu ya, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fani. Kata-kata yang terakhir wa'fani di dalam riwayat hadis memang tidak ada kata-kata wa'fu. Di kitab-kitab hadis-hadis tentang sholat tidak ada. Dan itu jadi ramai, orang itu nambah-nambahi dalam urusan sholat. Nah, termasuk yang diriwayatkan di dalam di kitab yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi, kalau nggak salah kitab Adhkar, itu juga ada kutipan bahwa membaca di dalam sholat doa-doa ataupun zikir-zikir itu diperbolehkan. Itu menurut kaulnya Imam Syafi'i yang dinukil oleh beliau Imam Nawawi. Termasuk
hadis ini bisa jadikan patokan. Tidak boleh ada perkataan bahasa ya, dicegah kita semuanya untuk berbicara di dalam sholat, kecuali bacaan Quran dan bacaan zikir. Kira-kira kalau kita wa'fu'an dan ampunilah saya, atau kalau nggak salah wa'fu'an atau wahdininya ya. Sehingga kalau seandainya perkataan itu bukan perkataan zikir, misal kayak lagi lah, kita mari tahiyat, mari baca tasyahud, kan ada boleh ditambah doa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini, ditambah seperti itu. Kalau menurut mereka nggak boleh, padahal hadisnya jelas illa bil Quran wa dzikir. Ini jadi patokan. Nanti suatu saat ada sama tanya, loh ono hadis yang nggak boleh itu yang kecuali di antara dua ini. Lek sampean gunem di antara di luar dari bacaan Quran dan bacaan yang sudah didirikan sholat atau dan juga kecuali untuk zikir, itu baru dilarang. Kalau urusannya masalah terkait zikir tidak apa-apa, makanya boleh saja. Misal kamu sampean nambahi dungo, kan dungo rata-rata ya mesti ingat pada Allah, nggak mungkin dungo itu bagian tidak zikir ya. Dungo itu termasuk zikir. Wong sholat itu bisa dikatakan as-sholat itu doa, dan as-sholat itu lidik, sholat untuk mengingat. Nah, sholat mbek dungo itu selevel. Sholat itu ya dungo sholat itu ya zikir, kan gitu ya. Jadi kesimpulannya, kalau isinya itu minta doa kepada Allah, ya tidak apa-apa. Nambahi tambah doa kepada Allah, tidak apa-apa. Ya kayak tadi saya sebutkan yang sering kita di amaliat teman-teman kita nadiin dia, kadang mesti mari tasyahud mesti tambahi ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinikkan tambah itu. Ya tidak apa-apa. Bukan hal yang bid'ah pun bid'ah, bukan bid'ah, termasuk itu diperbolehkan. Itu bisa jadi patokan ya. Jadi kalau ada hal-hal yang memang nanti mengatakan kayak seperti yang saya contohkan itu nggak boleh, nggak ada di Sunnah Rasul. Tapi ingat patokannya hadis yang sifatnya umum ini dalam urusan sholat, nggak boleh ngomong atau berbicara di dalam sholat kecuali dua hal, yaitu bacaan Quran dan bacaan zikir. Nyatanya bacaan kita semuanya ya itu, sujud ya tasbih, ruku ya tasbih, ya iktidal ya dungo lirik istighfar Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Nah, nyatanya kan gitu semua. Jadi kalau seandainya toh ada hal yang lain ya boleh saja, karena memang Rasulullah memberikan sebuah keterangan dengan sifat yang bahasa yang umum kecuali Quran dan zikir. Doa itu bagian dari zikir. Ngerti ya? Jadi pahami ya? Itu jadi hujah kita nantinya. Terus kemudian hadis kang nomor 370. An-naumu akhul mauti wala yamutu ahlul jannati. Rawahu al-Baihaqi an Jabir. Artine dawuh, turu iku sedulure pati. Tidur itu ya temannya pati. Memang ada yang mengatakan orang tidur itu latihan mati ya. Latihan mati. Nah, ini ya seperti itulah ya. Lan wong ahli swarga iku ora mati. Nah, dia ono riwayat macam-macam. Memang ditanyakan ana sing wala tanamu ahlul jannah, dan tidak tidur orang-orang wala yanamu ahlul jannah, dan tidak tidur orang-orang ahli surga. Memang dulu begini riwayat dari hadis ini, ada yang tanya, ya Rasulullah, apakah penduduk surga itu nanti tidur? Jawab Rasulullah, ya ini hadisnya. Dan penduduk surga itu juga tidak mati. Jadi tidur tidur itu temannya mati. Dan penduduk surga itu tidak akan mati. Paham ya? Penduduk surga itu tidak akan mati. Memang kita nanti di sana ya uripe salawase ya, nggak akan pernah mati. Jadi kalau maknanya an-naumu akhul maut, itu tidur itu adalah saudaranya mati. Memang nyatanya kalau orang mati itu kan nanti mati itu kita nggak mati ya.
Mati itu kita pindah alam. Tapi alamnya pindah alam kubur. Lah kita tidur, kita juga pindah alam. Sukma kita di alam semacam-macam, kadang yang mimpi dan lain sebagainya ya. Yes, member-member seperti itulah, member-member seperti itu. Bedanya nyawa ini yang menggandeng antara jiwa dan raga ini dicukup ya Gusti Allah. Jadi sing iso gandeng antara raga dan jiwa itu ya roh itu. Ya. Tek lek roh dicukup del, maka jiwa dewi, jasad dewi nggak bisa jadi satu. Jasad ya kembali kepada asalnya yaitu dari tanah, ya kembali ke tanah. Jiwa kita ini diinterogasi ya. Jiwa kita baru diinterogasi, bertanggung jawab. Ya jiwa kita ini ya manusia ini. Ya. Makanya takoi menungso itu sendiri ya jiwa ini. Iki tangan, kulit ini bukan, ini anggota tubuh, bukan manusia. Manusia yang ada di dalamnya tubuh ini manusia. Ya nanti yang bertanggung jawab yang ada di dalam. Ya, jadi makanya like Fir'aun di mumi itu ya tidak masalah ya. Yang ditanyakan manusia. Tapi baru nanti di yaumul akhirah setelah kiamat kan di Quran disampaikan akan dihidupkan kembali dengan raga-raga itu kelompok tapi menyesuaikan. Kalau imannya bagus ya raganya bentuknya bagus, kalau raganya tidak bagus ya bentuknya tidak bagus. Kan nanti dihidupkan dengan berbagai macam-macam. Jadi bisa dipahami ya, berarti cuma gitu saja. Arahnya di situlah nanti penduduk surga wala yamutu ahlul jannah, dan tidak mati dan tidak akan pernah mati dan tidak akan mati ahlul jannah. Pun lanjut hadis yang berikutnya. Hadis kang nomor 371. An-namimatu wasatimatu walhamiyatu finnar. Wala yajtami'na fi sadri mu'min. Rawahu at-Tabrani an Ibni Umar. Artine dawuh adu-adu lan pemesuh. Ini lek diarani pemesuh wong Jawa ngarani misui wong iki mengatakan yang jelek. As-satimah itu kalau secara apa? Secara makna itu artinya mengutuk seseorang dengan yang jelek, atau bisa diartikan ngilok-ngilok nih wong dengan yang jelek lah ya. Arek koyo kiri lah itu sebenarnya arek koyo ini ya seperti itu. Berarti itu juga bagian dari misuh. Lan panas ati. Kabeh mau manggon ana ing neraka ya. Finari ya. La yajtami'na fi sadri mukmin lan ora pantes ngumpul ana ing atine wong mukmin. Wis nggih. Jadi yang kita bahas pertama yaitu namimah, yaitu adu-adu. Punya provokatif lah ya. Secara sifat itu namimah itu provokatif. Ya, provokator atau juga mengadu-ngadu supaya jadi rame itu perbuatan yang tidak pantas, itu semuanya akan di neraka ya. Terus juga pemesuh ini kan macam-macam Pak. Misuh itu kalau misalnya jadi biasa menyebutkan jane ya sesuai wong misuh itu dan sebagainya itu ya. Tapi makanya ini jadi kalau niatnya untuk memang merendahkan orang, menghina orang, misalnya ngelokne wong wedhus, memang kita ngelokne wong kayak wedhus. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang dilarang ya. Ini yang dilarang. Jadi misuh itu ya finnar. Itu perbuatan orang-orang neraka ya, penghuni neraka. Terus gampang panasi hati, gampang cepat apa? Panasi hati ini emosian lah ya, nuruti emosi yang tidak sepantasnya, sepantasnya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah dan semua itu perbuatan nggak pantas, nggak digeni kanggone wong mukmin nang atine wong mukmin. Makanya coba kita jagalah ya. Termasuk pemisu ini bagian jaga lesan. Bagian dari jaga lesan. Adu-adu jaga lesan, panasi hati itu juga hati. Semuanya harus terjaga. Memang nanti itu hal-hal semua itu ya, termasuk jaga lesan. Orang masuk neraka itu gara-gara tidak bisa jaga lesan satu. Terus kemudian tidak bisa jaga hatinya. Ini yang termasuk nanti dua komponen antara lesan dan hati ini. Nggare wong nang neraka ya loro-loro nih. Nggare nang neraka itu juga
Dua hal itu bisa menjadikan orang masuk neraka, gara-gara nggak bisa jaga lisan dan nggak bisa jaga hatinya. Saya kira itu ya. Terus lanjut hadis kang diawali dengan harful wawi, huruf wawi. Yang pertama hadis kang nomor 370 lur. Wallahi la tajiduna ba'di a'dala alaikum minni. Rawahu at-Tabrani wal Hakim an Abi Hurairah. Artine dawuh demi Gusti Allah, sira kabeh ora nemu wis sakwise ingsun wong kang luwih adil kang bisa ngadili ing sira kabeh tinimbang ingsun. Iki dawuhe Kanjeng Nabi. Sakbadane Kanjeng Nabi, nanti kita akan sulit mencari orang yang adil seperti Rasulullah, ya. Karena tidak ada orang yang bisa melebihi nilai keadilannya Rasulullah. Makanya kita cukup hanya niru pun nggak bisa sepenuhnya. Makanya kalau dikatakan nek kepengin dadi wong sing adil ya kok Kanjeng Nabi. Bisa kan niru Rasulullah? Ya bisa ditiru. Tapi kalau sepenuhnya persis sama Rasulullah tidak mungkin. Tapi minimal kita ibak dari Rasulullah bil uswatil Rasulillah itu apik bisa. Memang kita ya gitu, wong Islami ya wis cukup niru Kanjeng Nabi wis cukup. Nah, terus kemudian Rasul menyampaikan tidak ada orang yang lebih adil seadil-adilnya selain Rasulullah. Wis iki memang ya lek kita semuanya yakin lah, ya gak mungkin wong sing iso ngluwi Kanjeng Nabi ora mungkin. Wong kok luwih hebat kok Kanjeng Nabi Muhammad ya ndak mungkin, sampai dari ujung manapun ndak mungkin. Nabi Adam aja ngakui ya. Bahkan beliau aja berwasilah pada Rasul. Mulai kalau orang yang hebat selain Rasulullah tidak ada lah. Pokoknya Rasulullah itu nomor satu ya, manusia nomor satu di dunia. Pun lanjut hadis yang nomor berikutnya 373. Wailun liman la ya'lam wa wailun liman alima thumma la ya'mal. Rawahu Abu Nu'aim an Hudzaifah. Artine dawuh neraka wel iku disediakan maring wong kang ora duwe ilmu pengertian. Lan neraka wel iku uga disediakan maring wong kang duwe ilmu kang ora gelem nglakoni ilmu. Nah, ini penting. Ya. Ini hadis ini memberikan motivasi kita ya. Kudu ngaji, kudu golek ilmu, kudu sekolah, kudu ngaji dan pokoknya golek ilmu. Golek ilmu. Nek golek ilmu ancamannya neraka wel. Terus yang berikutnya neraka wel juga dipanggoni wong sing duwe ilmu tapi tur ora gelem nglakoni ilmu. Nah, ini penting ya. Penting. Jadi ini wong Islam ya ngono posisi. Ya kudu golek ilmu, ya kudu nglakoni ilmu. Engko ngene, wah kau golek pinter gak iso nglakoni malah mlebu neraka. Malah kualik, gak gelem nglakoni malah mlebu neraka. Tadi posisinya apa ya wis? Nek melok, nek dono ya maju kena mundur kena. Itu pasti kok ya. Kudu golek ilmu ya kudu gelem nglakoni. Terus gini ya. Pokoknya gini ya. Duwe ilmu. Yang penting semaksimal mungkin kita mencoba untuk menjalani. Semaksimal mungkin untuk. Apalagi terkait ilmu-ilmu yang sifatnya hukumnya wajib ya, kayak hukum-hukum yang fikih yang dalam artian ubudiyah yang wajib, gak gelem nglakoni itu bahaya. Gak gelem nglakoni itu bahaya. Apalagi hal-hal yang dicegah, diharamkan, ya kudu ditinggal tenan. Tapi kalau sifatnya yang sunah-sunah ya kadang lakoni, kadang orang kadang lakoni, yang orang ya ndak apa-apa ya itu wajar ya. Makanya pentingnya kita punya ilmu itu gitu. Faham mana yang wajib, mana yang tidak. Terus kental tenan kan paham betul ya. Jadi kita itu jadi orang alim ya kudu gelem nglakoni ilmune. Lek gak alim ya kudu belajar golek ilmu. Intine ngono lah ya. Intine golek ilmu iku hukumnya wajib, ngamalno ilmu hukumnya wajib. Wis penake ngaten. Yes. Gitu Mas. Hadis kang nomor 370 sekaman. Walatun adama kulluhum tahta liwa'i yaumal qiyamah
wa ana awalu man yaftahu lahu babal jannati rawahu Ibnu Asakir an Hudzaifah. Artine dawuh anak turune Adam waladul Adamus kabeh besok dina kiamati ana ing ngisore gendera ingsun. Berarti nanti semuanya di belakangnya Rasul. Ingsun kawitane wong kang buka akan lawang swarga maring anak turune Nabi Adam. Jadi nanti enggak ada yang masuk surga sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad. Memang Rasulullah itu ya Raisul Anbiya, ya, pimpinannya para nabi. Khatmul Anbiya sekaligus Raisul Anbiya. Penutup para nabi tapi pimpinannya para nabi. Bahkan Raisul Banil Adam. Karena disampaikan anna sayyidul banal Adam. Saya itu adalah pemimpin dari anak Adam. Ya, jadi nanti semuanya itu kewabeh umat nanti bakal mencari syafaatnya. Dan semuanya itu enggak nolak. Bukan saya yang jadi syafaat. Kabeh melayu nangge pertama nang Nabi Adam. Wah gak iso. Melayu nangge Nabi Nuh mungkin. Yang karena Nabi Nuh ini adalah yang menyelamatkan umat manusia sehingga ada 80 ya. Mane aku bisa kabeh iki lek dikatakan yen sewu karena ada saya katakan mui menungso jahat iki nirokno Qabil. Ya, Nabi Adam sing jahat kan Qabil. Malah justru itu statement salah sebenarnya kalau kita melihat sejarah ya. Karena zamannya Qabil umat keturunannya Qabil itu setelah membunuh bunuh Habil itu pindah ke daerah suatu tempat. Akhirnya Nabi Adam ku duwe putra malah namanya Nabi Sis ya. Nabi Sis. Tulisannya di Nabi Sid. Nabi Sis sebenarnya ya, Nabi Sis. Nabi Sis ini putranya Nabi Adam yang luar biasa dan dia juga mendapatkan sukuf yang juga menjalankan sukufnya Nabi Adam. Golongan Qabil dan keturunannya rusak-rusakan betul memang keturunannya Qabil wong serakah-serakah dan lain sebagainya. Wakil tapi serakah-serakah jahat semua. Itu dihabiskan semuanya sama siapa? Nabi Sis. Istintel enggak ada. Mungkin kok kena sik ono wong jahat ya menungso karaktere ngono menjane ya fa'alhama fujurha wa taqwa. Menjiwanya ya memang mesti ilhamkan fujur itu durhaka atau bangkang, karakter bangkang dan takwa ini menungso wis kawan. Jadi kalau dinisbatkan kepada keturunannya Qabil itu salah. Dibalik namanya dari sejarah wong zamane Nabi Nuh wis dientekno ngene. Gimana? Garek 80 kan ya. Mau nyebar. 80 itu wong apik ya. Sudah semuanya orang baik. Nah saiki ono jahat ya itu memang wis gawane karena ya engko marengan sing iso bab njaga ketakwaan itulah yang selamat. Ya, kita kan ya min dzurriyyati hammal nama'an dari keturunan yang dibawa kita oleh Allah bersama Nabi. Nah, jadi kan keturunan itu kan ya manusia. Makanya di Quran kan bahasanya gitu ya. Bahasanya gitu. Min dzurriyyati hammal nama'an ya wa idiki. Ya. Makanya masalah ono sing jahat wis gawane menungsane gak iso njogo. Memang sisi manusia jiwa kita itu ya ada dua itu. Ada sifat fujur dan sifat takwa. Ono sifat sing bangkang ya ono sifat sing taat. Ya, gitu ya. Paham ya? Terus kemudian apa nih? Nah, makanya yang buka faftahulahu abu bajana. Makanya saya dan sama semuanya ngakeh-ngakeh sholawat nang Kanjeng Nabi itu cocok. Kita pun gak ada guru ya. Abah saya itu termasuk orang yang sangat gemar baca sholawat ya. Karena di nang pondok ini ya di sembarang kali sholawat. Termasuk ada sholawat wahidiyah, termasuk ada sholawat tiba, yonariyah kabeh. Karena sholawat itu semuanya baik ya. Kalau kita baca sholawat itu pokoknya ahli sholawat. Nah, salah satu istimewanya kalau di wahidah itu ada penuntunnya dan ada hikmah-hikmahnya dan kemudian ada ajarannya yang luar biasa, ajaran tauhid yang luar biasa itu yang ya saya kira di ilmu-ilmu thariqah sama seperti itu ya, sama sebenarnya saya kira
pokoknya senang untuk sholawat lah, insyaallah selamat ya. Insyaallah selamat. Di riwayah-riwayahnya keilmuannya pokoknya ya sholawat, pokoknya kan kayak sholawat. Sak senengi sampean sholawat sing disimpenak sampean waca monggo ya. Monggo sing suweneng mujadah sholat ya monggo dirutini. Pada nambahi dengan sholat ini ya boleh-boleh saja monggo. Pokoknya pas dilakoni nggak bareng pada auratnya kan gitu toh. Saya kira itu. Sekarang kita banyak-banyak baca surah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Adrikni wa la tadhrukni tarfata aini ya sayyidi ya Rasulullah. Bijahidan nabiyil asulil alimi wa ruhihi salli alaihi salim. Waftah lana fatha mubina madada wa hab lana ilman laduni syarmada. Ya fattahu ya fattahu ya fattah iftah alaina bifutuhil arifin. Al-Fatihah.